Perkenalkan, kami dari kelompok Veracity. Di sini kami akan mempresentasikan tentang dokumen Hadoop, MongoDB, dan Spark. Dimulai dari perkenalan kelompok kami terlebih dahulu. Nama saya Rai dengan NIM 20. Saya Inyoman Riparata dengan NIM 02. Baik, saya Arya dengan NIM 04. Saya Nakamana dengan NIM 15. Saya Agung Roma dengan NIM 21. Oke, di sini saya akan mempresentasikan nih tentang dokumen MongoDB, proses instalasinya. Oke, di sini pertama-tama kunjungi dulu account mongodb.com ya. Lalu lakukan registrasi di sini. Lalu tentang I'm not robot dan sign up. Lalu setelah itu setelah selesai registrasi langsung ke login page-nya. Ya. Sini masukkan email address semacam dan password-nya, lalu login. Gampang sekali ya. Lalu Anda akan masuk ke dalam dashboard MongoDB, lalu bisa di create cluster di sana. Nah, di sini akan Anda bisa create cluster ya, seperti yang tadi. Lalu Anda bisa memilih yang free dulu ya. Tapi di sini sudah tidak ada yang free karena saya sudah punya cluster. Ya, Anda bisa pilih yang free, Anda bisa pilih Google Cloud, bisa rename cluster, lalu bisa pilih servernya di mana, itu regionnya itu. Lalu bisa di create deployment. Tapi kalau saya kan sudah ada cluster. Saya sudah ada cluster 0. Oke. Setelah cluster sudah selesai dibuat, ya create deployment seperti di langkah ini. Lalu di sana setelah deployment bisa diklik tombol connect. Nah, nih ada connect di clusternya. Di connect ini kalian bisa pakai banyak sekali metode. Ya, di sini kami akan menggunakan Kompas. Ya. Di sini ada Kompas. Kompas. Nah, di sini di Kompas ini bagi yang belum mendownload bisa di-download terlebih dahulu. Jika sudah punya Kompas bisa klik di sini. I have Kompas. Nah, di sini bisa download Kompas sesuai dengan sistem operasi. Lalu bisa setelah selesai di sini tunggu hingga connection string di nomor 2 itu jadi. Nah, seperti yang sebelah sini. Setelah jadi, lalu setup dulu database aksesnya. Ya, klik ini. Kita akan setup database aksesnya. Untuk mengakses database perlu password. Di sini kalian bisa tahu passwordnya, ya. Lalu seperti yang kalian tahu di sini bisa diedit dulu. Ini bisa diedit ya. Nah, di sini bisa edit password. Nah, bisa di-generate password ulang. Nah, generate password ulang. Edit password, auto generate. Ini udah pasti strong passwordnya. Lalu copy. Setelah di-copy, update user. Update user. Nah, seperti yang tadi. Lalu masuk ke Kompas. Nah, kita akan masuk ke Kompas ya teman-teman ya. Bentar, saya ganti dulu ya. Nah, ini dia Kompas. Di sini saya sudah connect clusternya, tapi saya unconnect dulu ya. Remove dulu. Kalian bisa klik di sini add new connection. Nah, di connection string ini, ya, kalian perlu isikan connection string kalian tadi, ya, yang berformat seperti ini, seperti yang saya berikan ini. Formatnya seperti ini. Nah, kalian tadi ada copy DB password. Nah, auto generate password tadi saya sudah copy. Kalian bisa paste auto generate passwordnya di situ. Nah, sini saya generate ulang. Saya akan paste di sini. Ya. DB password yang saya copy tadi. Nah, di sini saya bisa langsung saja untuk save and connect.
Saya save and connect. Koneksinya berhasil. Kalau sudah terkoneksi akan seperti ini. Nah, di sini kalian bisa langsung aja untuk create database. Create database. Nah, database name-nya bebas. Saya di sini sebagai contoh adalah kampus. Kampus. Di sini collection seperti tabel, ya. Namanya adalah mahasiswa. Nah, setelah create dia akan seperti ini, ya. Di sini bisa import data, bisa open MongoDB shell. Kalau kalian misalkan mau run perintah, bisa pakai seperti ini. Ya, bisa pakai seperti ini. Nah, dia akan pertama kali dia akan run gini. Perintah find terlebih dahulu. Ya, kalian bisa enter aja di sini. Di sini tidak akan return apapun karena tidak ada database sama sekali. Nah, caranya untuk bisa adalah dengan cara db mahasiswa, ya, insert one, itu artinya kalian akan menginsertkan satu data, ya. Oke, di sini kalian bisa taruh objek seperti ini, ya. Contohnya di sini saya akan taruh nim-nya 23. Ini saya akan coba, ya, nama siapa, formatnya seperti JSON ya teman-teman, ya. Ya Bapak, ya. Siapa namanya, Inyoman Hari. Sebagai contoh saya akan masukkan data teman saya, ya. Seperti ini saja, kami bisa langsung enter. Nah, kalau misalkan query-nya berhasil akan seperti ini. Lalu kita akan coba untuk find kembali mahasiswa. Jika find-nya seperti ini, maka dia harus menampilkan semua data. Di sini sudah ditampilkan bahwa satu data sudah masuk. Nah, lalu saya akan coba untuk insert dua data lainnya. Oke. Ini nim yang pertama itu adalah nim teman saya lagi, ya. Lalu yang kedua juga sama seperti ini, tapi ada bedanya teman-teman, ya. Di sini ditambahkan seperti array seperti ini, ya. Array ditambah koma. Oh, ini salah, ya. Nim, tekan ini 15. Nah, saya tambahkan nama teman saya lagi, yang lainnya, ya. Nah, ini adalah dua data yang akan saya masukkan. Ada data teman saya yang pertama dan ada data teman saya yang kedua. Oke. Ini dia, artinya objeknya sudah keduanya di insert. Lalu kita coba find lagi. Nah, akan ada 3 data di sini, ya. Oke, itu dia untuk insertnya. Lalu bagaimana dengan update? Sebentar. Clusternya agak error, ya. Nah, saya find kembali, ya. Nah, di sini saya akan mempraktekkan untuk update-nya. Nah, oke. Tadi sudah menginsert 2 data. Sini saya akan mencoba mengubah data dengan query update one, ya. Mengubah satu data. Pertama kita find terlebih dahulu datanya. Saya akan mengubah data ini, name ini menjadi 05 di belakangnya, ya, dengan cara db mahasiswa update one. Di sini dituliskan nim yang sebelumnya, akan kita select nim yang sebelumnya, lalu kita akan set. Jadi set itu untuk mengubah, ya. Kita set nim-nya menjadi 5.
dari 0002 jadi 0005. Oke. Kita coba ya. Oke, di sini artinya berhasil. Kita coba find lagi. Kita akan berubah jadi 5. Oke. Untuk menampilkan data, tadi itu kan sudah menambahkan data dan mengubah data. Untuk menampilkan data, tadi sudah saya praktekkan ya, itu dengan DB, lalu collection-nya, lalu find. Nah, ini kan find semua. Bagaimana jika find 1? Caranya adalah DB mahasiswa .find. Lalu di sini kita masukkan data yang ingin kita temui satu saja. Misalkan NIM yang saya ubah tadi, mahasiswa yang pertama, saya hanya ingin mencari mahasiswa yang pertama. Saya akan masukkan NIM yang sesuai tadi. Maka saya akan enter. Oh, sorry. Tadi saya sudah ubah. Jadi, maka dia akan menampilkan satu data saja sesuai dengan yang ini. Jadi kita akan find yang ini saja. Sedangkan kalau find seperti ini akan mengambilkan semua. Untuk mendelete ya gampang sekali seperti find, tinggal diubah saja delete one. Lalu kondisinya di sini ya, di mana NIM-nya adalah 005 seperti tadi. Kita delete ya. Lalu delete count-nya 1 artinya sudah terhapus. Lalu kita coba find lagi ya. Maka dia tidak akan menemukan apapun. Jika kita find dengan ini, maka datanya sudah tidak ada lagi. Oke, itu saja sih presentasi menggunakan MongoDB Shell ya, di mana operasi CRUD. Semoga membantu. Ya, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan proses instalasi Hadoop. Yang pertama itu kita perlu menuju website Oracle untuk menginstal Java. Lalu yang kedua itu kita memilih Windows karena kita menggunakan iOS Windows. Dan kami install yang 46 kali installer seperti yang ada di gambar. Lalu di-download, lalu kita install Java. Setelah itu ke environment untuk memasukkan lokasi Java. Nah, seperti yang ada di lingkaran merah ini dan di sini. Lalu selanjutnya itu kita akan menggunakan CMD untuk mengecek apakah Java kita sudah terinstall. Dan ini kita mengecek juga Java version kita seperti ini yang sudah terinstall. Habis itu baru kita melakukan install Hadoop. Yang pertama itu kita menuju website Hadoop ya seperti yang di bawah ini, yang link ini. Lalu kita memilih untuk mendownload Hadoop dengan versi 3.1.0 yang ini. Setelah versi Hadoop ini memiliki kontabilitas yang tinggi dan tidak seperti versi 8. Selanjutnya itu kita akan mengekstrak folder yang telah kita download itu di folder C. Lalu selanjutnya kami akan melakukan konfigurasi dari file Hadoop seperti core site XML, mapred site XML, yarn site XML, HDFS site XML, Hadoop env.cmd, dan kami menggunakan Notepad++ untuk menjalankannya. Setelah itu kami menambahkan kode file di Hadoop ya, yang di core XML itu yang seperti ini. Yang kedua itu ada mapred site XML itu seperti ini. Yang ketiga ada yarn site XML itu ada seperti ini. Yang keempat itu ada HDFS site XML itu seperti ini. Yang kelima itu ada Hadoop env.cmd itu seperti ini. Kita mengubah untuk nama yang terakhir itu
menjadi nama file tempat kita nama penggunanya. Habis itu di barisan akhir itu ada Hadoop underscore in, dan string diubah nilainya menjadi nama user komputer yang dengan dituliskan nama tanpa spasi. Selanjutnya itu ada melakukan konfigurasi kembali ke environment untuk memasukkan Hadoop Home seperti yang ada di gambar ini. Setelah menambahkan Hadoop Home ke environment variable, jangan lupa untuk menambahkan lokasi Hadoop yaitu di C, Hadoop, dan bin ke patch dalam environment variable. Habis itu testing CMD dan localhost. Kami menggunakan CMD untuk mengecek versi Hadoop. Yang kami gunakan yaitu Hadoop versi 3.1.0, sudah sesuai pada gambar. Setelah itu masukkan ke tempat kita menyimpan Hadoop, yaitu ada data C, Hadoop, sbin untuk menggunakan perintah cd atau change directory. Sesuaikan Hadoop dengan nama folder Hadoop kalian jika terdapat versi atau perintah sesuai dengan versi Hadoop kalian. Seperti ini untuk gambarnya. Setelah itu, masukkan perintah hdfs datanode format untuk melakukan formatting terhadap datanode agar dapat dikonfigurasi ulang. Setelah itu, masukkan perintah hdfs namenode format untuk melakukan formatting terhadap namenode agar dapat dikonfigurasi ulang. Setelah itu, setelah memasukkan folder sbin, lalu masukkan perintah start alt cmd untuk memulai Hadoop-nya. Setelah perintah start alt cmd dijalankan, maka akan muncul banyak CMD window yang dapat diartikan sebagai proses mulainya beberapa proses dari Hadoop. Setelah semua proses selesai, lalu cek di localhost 9870 untuk mengakses Runson Manager. Lalu di localhost 8088 untuk mengakses cluster. Yang ini untuk clusternya, untuk yang mengakses Runson Manager tuh error nggak mau kebuka. Lalu kita kembali ke CMD, lalu perintahkan JPS untuk memeriksa daemon Hadoop yang berjalan. Lalu jika ingin menghentikan semua proses yang berjalan dalam Hadoop itu digunakan perintah stop all cmd yang berfungsi untuk menghentikan semua proses yang dijalankan oleh perintah start all.cmd. Untuk implementasinya, karena Hadoop ada beberapa kekurangan, jadi kami belum bisa menampilkan implementasi dari Hadoop itu sendiri. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses instalasi dari Spark. Jadi yang pertama kita mengunjungi URL Apache Spark ini. Setelah itu kita mendownload Spark yang ada di link ini. Nah, lalu kita download dan tunggu download tersebut hingga selesai. Setelah kita mendownload file Spark, lalu kita ekstrak file tersebut dan pindahkan ke direktori c/spark. Nah, setelah itu pastikan winutil.exe ada di folder bin pada direktori c/hadoop/bin. Dan untuk mendapatkan winutils.exe ini, sesuaikan dengan versi kalian masing-masing. Dan bisa didapatkan di GitHub pada link ini. Setelah itu kita melakukan set environment variable dari Spark Home dengan cara menjalankan perintah set Spark Home
yang ada di contoh berikut pada CMD dan sesuaikan nama folder Spark-nya dengan versi Spark teman-teman masing-masing. Setelah kita melakukan set environment variable, kita melakukan set path pada environment variable dengan CMD menggunakan perintah pada contoh berikut. Nah, setelah kita melakukan set path, kita membuka CMD atau merestart CMD dan menjalankan perintah Spark Shell untuk menjalankan Spark tersebut. Setelah kita menjalankan perintah Spark Shell, lalu kita membuka browser masing-masing dan mencari localhost 4040 untuk membuka tampilan dari Spark Apache Spark tersebut. Dan untuk demonstrasinya akan dijelaskan oleh teman saya berikut. Oke, di sini saya akan mendemonstrasikan cara menggunakan Apache Spark. Nah, yang pertama untuk mengaktifkan Apache Spark yaitu dengan perintah Spark min shell. Nah, kita tunggu sampai Spark ini aktif. Oke, di sini selanjutnya saya akan menampilkan data set dari Kaggle, yaitu dengan perintah sebagai berikut. Oke, selanjutnya sudah menampilkan itu, saya akan melakukan show dari data Kaggle tersebut. Nah, berikut adalah data-data dari Kaggle tersebut, tapi masih cukup banyak dan masih berantakan. Selanjutnya, di sini saya akan menampilkan perintah, yaitu entitas-entitas dengan query masing-masing. Nah, di sini ada entitasnya, yaitu ada atributnya, yaitu ada string, ada dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya di sini saya akan memilih satu tabel saja, yaitu owner name dengan perintah sebagai berikut. Nah, di sini akan ditampilkan beberapa nama-nama dari owner name saja agar tidak terlalu banyak dari entitas-entitas lainnya, maka saya milih owner name saja. Oke, mungkin sedikit singkat itu saja demonstrasi dari Apache Spark ini. Terima kasih.